Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 11 Oktober 2024. Saya mendapat tamu istimewa dari kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Malang, kecamatannya Pagelaran, desanya Kanigoro. Beliau adalah petani muda yang luar biasa dalam banyak hal. Nanti kita akan tanya lebih detail. Tapi sebagai clue, beliau ini menanam atau mengelola lahan seluas setidaknya 7,5 hektar. Gitu kawan-kawan ya. Dan itu pengairannya cukup sulit. Artinya butuh biaya banyak sekali jika melalui bawah atau metode konvensional atau kuno gitu ya. Nah, sekarang beliau hadir ke tempat saya, rawuh ke tempat saya, itu untuk memerlukan alat siram seperti ini, ya kan? Jadi ini sprinkle untuk memudahkan pengairan. Langsung kita ngobrol dengan beliau, pasti banyak ilmu yang dapat kita mungkin terapkan di dalam pertanian. Sugeng rawuh, selamat datang di Blitar, Mas. Ya, Mohon diperkenalkan namanya, Mas. nama saya Muslihin, asli Malang, Kecamatan Pagelaran, Desa Kanigoro. Itu usianya jenengan berapa? Alhamdulillah sampai saat ini 34 tahun. 34 tahun. Itu tergolong kelompok milenial. Artinya beliau menjadi remaja dan dewasa itu di dalam suasana yang sudah serba modern. Jadi di pergantian milenium, ya kan? Milenium kedua, milenium ketiga sekarang. Nah, itu generasi internet lah. Nah, kalau saya ini generasi peralihan dari semula pra internet menuju internet. Nah, beliau menjadi remaja dan dewasa pada saat internet sudah enak. Artinya itu generasi yang mampu menyerap perubahan secara cepat. Perubahan yang cepat itu beliau mampu menyerap. Nah, dalam hal ini soal penyiraman, soal pemenuhan air untuk kebutuhan tanaman. Tanamannya apa ini, Mas? Kebetulan saya menanam jagung pembenihan dan saya bermitra di PT Corteva. Lah yang mau saya siramin ini lahannya seluas 4 hektar. 4 hektar ya. Ya, Saya ulangi, jagung untuk pembenihan dari Corteva. ya. Corteva AgriScience lengkapnya. Itu perusahaan berbasis di luar negeri, jadi bukan perusahaan lokal. Jadi bukan Syngenta tapi Corteva ya. Ya, Corteva itu memproduksi yang terutama saya kenali adalah herbisida Gold, ya kan? Itu untuk pratumbuh sebelum tanam bawang merah. Tetapi ternyata Corteva main juga nih soal pembenihan. iya. Luar biasa. Itu 4 hektar Mas ya yang ditanam. 4 hektar. Nah, yang lahan 3,5 hektar lainnya ditanami apa ini? Itu kebetulan saya tanemin, ada yang nggak satu lokasi, itu saya tanamin Syngenta juga ada. Oke. Terus Corteva pun juga ada. Cuma yang mau saya siram ini full Corteva. Full Corteva ya. Ya, Gitu kawan-kawan. Jadi yang lainnya itu pengairannya lebih mudah yang 3,5 ya hektar. pengairannya lebih mudah, bisa melalui konvensional lah, melalui dari bawah itulah. Jadi karena tidak perlu menaikkan air Ya, dari sungai. ya, Sementara yang lahan 4 hektar satu blok ini, ya. itu airnya dari agak bawah. Nah, ya. Jadi tidak bisa dialirkan mengikuti gaya gravitasi. Ya kan? Itu harus dipompa dulu, melawan gravitasi. Nah, Mas, kalau boleh tahu, biaya pengairan lewat bawah itu umumnya habis berapa per hektar atau bagaimana? Itu kan di sana itu sistemnya, kalau ada pengairan itu sekali panen 1 hektar itu kurang lebih kita bayar ke tukang air itu 800 lah. 1 hektarnya Ya, lewat
lewat bawah. Lewat bawah itu tapi tetap memakai pompa. Enggak. Oh, yang giring tok dari sungai ya? Ya, yang Itu yang lahan mudah tadi. yang lahan mudah tadi. Nah, yang lahan sulit itu berapa? Yang lahan sulit ini kebetulan pas waktu itu sih saya nanamnya kan 2 kali. Yeah. Sebelumnya kan 2 kali itu hanya mengandalkan air hujan. Oh. Belum pernah saya sirami lewat pakai pompa, itu belum pernah. Yeah. Pernah cuma 1 hari itu Masih merokok ya? cuma dapat 1 petak lah. Itu pun biayanya waduh, belum tenaga. Berapa? Biayanya paling enggak bensin kalau pakai solar itu kan habis 5 liter. Itu cuma paling luasan 0,1 cuma. 0,1 hektar. Iya. Berarti 1000 meter persegi? Iya. Itu pernah saya ngalami ngairin lewat. Kalau semuanya waduh tenaganya nggak cukup. Itu habis berapa waktu? Habis bukan hanya liter. BBM tapi tenaganya Tenaga kerja. Artinya begini teman-teman. Air yang tidak beli ya sebenarnya kan maksudnya tinggal mengalirkan dari sungai itu habisnya 800.000 per 1 hektar. Itu kalau nggak beli, maksudnya nggak beli itu ya karena kita tidak mengeluarkan biaya BBM tapi membayar pekerja. Jika pengairan 1 hektar itu kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk BBM, gitu kan? Habisnya pasti akan lebih banyak. Waduh, iya. Gitu. Dan padahal jagung itu usianya 4 bulan. 4 bulan. Kalau bibit juga segitu. Iya. Untuk pembenihan. 4 bulan itu kalau musim kemarau paling tidak itu 15 hari lah. Tetapi kalau panasnya terlalu sangat terlalu gitu. Seperti hari ini kita tanggal 11 Oktober kemarin itu tanggal 10 bulan 10 dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, petani Jawa itu disebut tumbuk. Tumbuk artinya adalah matahari tepat di atas ubun-ubun. Itu panasnya minta ampun, betul kemarin itu panas. Nah, pada puncak kemarau seperti itu biasanya akan beralih menandai masa peralihan menuju awal musim penghujan, tapi itu baru terjadi 8 dino lagi. Ya kira-kira 1,5 bulan lah. Itu baru akan ada hujan awal. Akan turun hujan lagi. Bayangkan, itu kalau kita tanam jagung 4 bulan dan pada musim kemarau, waduh, akan habis banyak meskipun pengairannya misalnya 15 hari sekali lewat bawah. Nah ini dengan penyiraman sprinkler ini, pengalaman teman-teman itu dapat menghemat 1/5 dari biaya pengairan lewat bawah yang pakai BBM, gitu kan? Artinya kalau 1 hektar katakanlah berapa tadi ya habisnya, susah ya. Yang airnya beli, yang namanya BBM. Kira-kira habis berapa itu? Waduh, iya. Banyak lah tapi pokoknya. Tapi mudah-mudahan dengan alat sprinkler ini bisa menekan biaya lah. Iya Mas. Terus begini, saya yakin dengan mengelola lahan yang seluas itu 7,5 hektar kawan-kawan, itu meskipun sebagian besar bukan milik pribadi tanahnya, tapi kalau di Jawa itu biayanya modalnya pasti kuat. Ya, ini beliau petani muda yang dahsyat ini. Itu bibitnya beli atau dipinjemi dikasih gitu Mas? Atau bagaimana? Kita kalau bermitra sama pembenihan manapun, apapun kan jenisnya, itu bibit itu gratis. Habis berapapun gratis, cuma ada peraturan, nggak boleh nanam lebih dari 1, harus jaraknya sekian, harus target seperti itu. Jadi walaupun gratis tapi nggak sembarangan gitu. Artinya masih tetap dipandu, supervisi, dibimbing dan diawasi oleh pihak Syngenta maupun Corteva. Ya. Nah, bantuan atau kemudahan apalagi yang diberikan oleh perusahaan semacam itu? Kita dikasih per hektar itu pupuk non subsidi, itu 1 hektarnya itu 1 kintal. 1 hektar 1 kuintal non subsidi itu persisnya apa? ZA. ZA ya, murah kalau ZA. ZA. Ya kan? Terus dapat bantuan insek maupun fungisida. Insektisida dan fungisida. Oh, ukurannya apa? 1 hektar itu kita dapat Amistar Top 250 mili.
Oh, Nah, yang untuk inseknya itu ada produk dari namanya itu merek dagangnya Venit. Venit itu pun sama 250 mili. Valid milik milik apa itu? Venit itu kurang tahu ya. Enggak Itu dari pihak mana? Syngenta atau Corteva yang dari membeli? pihak Syngenta. Syngenta. Jadi Amistaktap itu fungisida yang Terus ada azoxystrobin lagi dan apa insek Alika. Alika ya, itu Alika kan Syngenta. dari Syngenta. Tapi kalau Corteva ngasih apa? Untuk Corteva pestisida? ini ada ngasih. Mereknya lupa. Merek dagangnya itu kan ada Nevos, Oh, oh. terus ya ada Venit itu. Oh, ya 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 ya. Kan macam-macam ada Endur. Hmm, ya ya ya. Dari produk Corteva sendiri Endur lah, insek kan. Jadi sambil memberi bantuan bibit, sekaligus juga mengenalkan produk-produknya. Udah asal ini promosinya. Syngenta dan Corteva ini, apalagi kalau mau hadir ke sini akan lebih bagus ini. Nah, itu dengan bantuan yang lumayan nanti ada pupuk dan sebagainya. Kira-kira biaya produksi per hektar menjadi berapa? Biaya produksi per hektar itu kira-kira habis biaya sampai panen itu kurang lebih 11-an lah. 11 juta. Iya. Pada musim Kemarau. kemarau. Tapi bagusnya musim kemarau ditanam. Oh. Kalau musim penghujan kan lain lagi. 11 juta per hektar. Nah, padahal beliau ini mengelola lahan total 7,5 hektar. 11 kali 7,5. Ini tidak ketemu, saya bingung mikir. Terus anggap saja 100 juta harus ada di kantong. Oh. Gitu kan, Mas? Tapi enaknya kalau nanam pembenan itu kan dikasih pinjaman tanpa bunga, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Oh. 1 hektarnya itu kalau kurang lebih 6 juta lah. 1 hektar 6 juta. Itu Cash itu? Iya. Bertahap atau cash? Cash, cuma dalam waktu kosong HST sampai umur 12 HST lah. Kan udah kelihatan tumbuh, baru dikasih pinjaman gitu. Gitu ya? Iya. Nah, saya mau ini kalau gitu. Iya, monggo nggak apa-apa. Iya. Itu Jadi, tanpa bunga. dengan demikian kalau sudah ada bantuan seperti itu, biaya produksi real yang jenengan keluarkan per hektarnya menjadi berapa itu? Ya kalau kita dipinjam Dari kantong pribadi 6 loh. juta ya sekitar kita nambah paling banyak 6 juta lah, kurang lebih 6 juta itu. Oh. Iya. Nah, untuk mengelola lahan seluas itu, kawan-kawan, beliau ini memiliki banyak sekali mesin pompa air. Kemudian di lahan yang 4 hektar tadi, itu karena posisi sungainya berada di bawah lahan, harus dinaikkan dulu sejauh 50 meteran, kemudian ditampung di tandon atau kolam yang digali, itu 2 kali 2 meter, Mas ya tadi? Ya, 2 kali 2 meter. Kedalamannya 1,5. 1,5. Dikasih plastik UV, ya. Ditampung dulu. Biasanya sebelum pakai sprinkle itu dihisap lagi pakai pompa? Iya. 2 pompa setidaknya. 1 pompa cukup lah. Loh, kok bisa cukup lah untuk menaikkan dari sungai kemudian ke tandon? Iya, kan kita naikkan dari bawah kan 1 pompa. Terus pakai sprinkler, berarti 2 pompa. Enggak sebelum ini? Sebelumnya cuma 1. Cuma 1 ya? Baru kali ini. Nah, dari tandon tadi enggak ditampung tandon dulu? Enggak, langsung pakai selang-selang gitu ya? Selang biasa sambung itu. Nah, selang biasa itu juga mahal, karena ukurannya 3 in ya, Mas ya? Iya. 3 in atau 3 dim itu, teman-teman. 1 rollnya sepanjang 50 meter. 50 meter. Harganya 1,5 juta. 1,5 juta. Yang merek itu yang tekanan 10 bar. 10 bar. Mereknya Cobra. Oh, itu mahal juga lewat bawah itu. Kalau mau bagus, kalau tidak mau yang bagus ya jenis plastik seperti plastik drip itu. Murah itu, gampang jebol. Itu gampang jebol, Pak. Pernah pakai tapi gampang jebol. Nah, kita nanti pakai selang pemadam, kawan-kawan. Seperti ini. Dan ini ada koplingnya, lepas pasangnya mudah seperti ini. Nah, beliau nanti
skenarionya, jadi saya ulangi, menaikkan air dari sungai ditampung ke tandon atau kolam, kemudian disemburkan memakai mesin punya beliau sendiri. Nah ini tinggal beli pompanya, ini berat kawan-kawan, 15 kiloan harganya. Ini model puli, jadi disambungkan dengan fan belt ke engine atau mesin Kubota beliau punya. Ada 2 Kubota 8 PK, itu mahal, itu mesin mahal. Biasanya buat brujul alias luku alias apa bajak. Nah, ya. Nah itu karena sudah olah lahan itu bisa dilepas kemudian dipasang di sasis dan untuk menggerakkan bodi pompa semacam ini. Jadi beliau bawa pompanya saja, beli pompanya saja tanpa engine atau mesin, sebab dia sudah punya banyak. Nah ini nanti cukup menekan pengeluaran. Ini memang saya sediakan untuk teman-teman yang sudah punya mesin yang mumpuni. Tapi kalau mesinnya kelas 6,5 PK, bahan bakarnya bensin, alkon itu kurang. 6,5, 7,5 itu kurang kuat sehingga tekanannya lemah. Kalau tekanan lemah, ya radius siramnya tidak bisa jauh, kemudian kadang-kadang sprinklernya ini juga nggak muter karena tekanannya lemah. Itu kawan-kawan. Nah, Mas, saya pengen menggali lebih banyak sebetulnya. Sebelum ini tanamannya apa ya? Jagung memang langsung begitu? Ya ada, kalau musim penghujan khusus daerah pengairan itu saya tanamin padi. Tapi kalau pas musim kemarau ini kayak sekarang lah, itu saya tanamin pembenihan. Siap. Dahsyat. Harga sewa lahan di sana berapa, Mas? Itu 1 hektar kalau di lahan pengairannya bagus, mudah. Itu 1 hektar 10 kurang lebih 10 lah. 10 juta per tahun? Enggak, 1 kali tanam itu. 1 kali tanam? Iya. Iya. Kalau lokasinya enak. 1 kali tanam itu ukurannya adalah tanaman jagung. Ya, walaupun padi pun juga segitu. Oh gitu. Nah ini jenengan sewa per tanam apa per tahun? Yang 4 hektar itu saya 2 tahun. 2 tahun. Yang 3,5 itu cuma 1 kali tanam. Yang 4 hektar 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Padahal per tahun itu berapa? Itu kalau di lokasi pengairannya bagus, itu 10. 10 juta per tahun? Enggak, kalau per tahun berapa? Kan jenengan 2 tahun. Kalau per tahun paling enggak kan 2 kali tanam. Oh, ngitungnya 2 kali, bukan 3 kali ya? 3 kali enggak, waktunya enggak cukup. Kan kita belum olah lahan, belum enggak cukup. Biasanya teman-teman itu padi sekali, jagung 2 kali kalau di sini. Kalau di daerah pengairan yang bagus sebaliknya 2 kali padi, 1 kali jagung. Nah, beliau ini ngitungnya 2 kali tanam. Berarti juga 20 juta. Iya, kalau 2 per kali. Tahun, per hektar. 20 juta kali 4, 80 juta. Itu yang pengairannya mudah. Yang pengairannya sulit, lebih murah. Lebih murah, paling enggak 10 juta, selisih separuh lah. Begitu ya sampai iya. Ya? Soalnya kita ngitungnya biaya pengairannya kan sulit, kita keluar uang banyak. Kalau pakai alat ini kira-kira beliau akan melipat gandakan sewaannya menjadi 3 atau 4 kali lipat. Iya, doakan saja lah mudah-mudahan. Khusus di lahan yang airnya sulit pun enggak masalah gitu kan. Yang penting maksudnya begini, air dari sungai itu tetap mengalir, tapi dia kan harus menaikkan lagi dengan kemiringan sekitar 35 sampai 45 derajat lah. Iya, 45 derajat. Setinggi 50 meter. Iya. Gunung di depan saya ini 325 meter, bukit sebetulnya, ya kan. Kalau setengahnya berarti sekitar 160-an lah. Berarti kalau 50 meter ya masih rendah. Padahal pompa ini kalau dipasangkan dengan engine yang kuat sanggup mendorong air ke ketinggian itu yang sudah dicoba di Riau oleh Mas Bambang Sutresno asal Lumajang, itu sanggup mendorong air sejauh 200 meter. Ya kan? Itu pun masih menyemburkan dari sprinkle ini. Masih dapat menyemburkan.
yang sudah dicoba oleh Mas Bambang Sutresno. Nah, mudah-mudahan ini nanti skenarionya menjadi lebih mudah, Mas, pengairannya. Jadi langsung dari sungai bisa didorong kemudian disemburkan. Tapi kelemahannya kan butuh selang pemadam ini yang lebih banyak. Ya. Dan begitu. Padahal beliau sudah, tapi beliau tetap akan menggunakan model sebelumnya. Jadi tampung dulu baru disemburkan. Itu pun tetap lebih irit. Insya Allah begitu. Wah, ini panjang sekali. Apa, Mas? Yang belum saya tanyakan mohon diceritakan, Mas. Ya, apa itu? Apa ya? Ya jangan malu untuk bertani. Siap. Ya. Kita ikhtiar, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya insya Allah baik lah. Amin, amin, amin. Sebagai gambaran bagi yang belum mengenal dunia pertanian. Sekarang soalnya kan kayak milenial, generasi milenial muda itu kayak jarang lah bertani sekarang. Memandang rendah petani bahkan. Sekiranya bertani itu apa? Tapi kalau hasil nggak bisa di sekian itu nggak bisa kalau bertani. Kecuali kalau gajian per bulan kan dapat sekian gitu. Tapi sebagai gambaran modalnya gede kawan-kawan. Itu modalnya ya gede. Kalau pegang uang 100-200 juta biasa beliau ini. Itu maksudnya jangan kapok lah untuk bertani. Ya hasil ya enggak itu kan sudah biasa. Tapi jangan mudah putus asa. Tapi memang betul wirausaha pertanian itu resikonya tinggi, harganya belum pasti. Tetapi kalau jagung itu sudah pasti. Sudah pasti. Harganya dipatok berapa, Mas? Kalau bermitra sama pembenihan itu dipatok harga, kalau daerah saya loh ya. Itu yang Corteva itu 8.700 per kilo. Kalau Syngenta? Syngenta daerah saya 8.800. Mudah-mudahan di tahun ke depan ini ada kenaikan lah. Siap. Mudah-mudahan begitu. Iya. Jadi begini kawan-kawan, kalau kita tanam jagung biasa untuk pakannya ayam, di Jawa ini nggak ada orang makan jagung sudah, mungkin hanya sebagian kecil, ya kan? Itu harganya berapa paling berapa, Mas, per kilo kering? Itu harga kering kemarin saya jual jagung lokal kering, udah dipipil, udah dikeringkan itu 4.700. 4.700 itu ya. Termasuk tinggi. Termasuk tinggi kan naik turun biasanya. Kadang ya ada 8.000, kadang ada yang di bawah 4,5. Yang sering 4.000 dan sekitar. Iya. Itu kawan-kawan. Jadi kalau kita tanam jagung benih atau bibit itu harganya bisa 2 kali lipat. Ya kan? Masih dapat bantuan dan sebagainya. Nah, kalau tanam jagung biasa yang untuk konsumsi ayam bukan manusia, ya setengahnya lah harganya. Ya Mas, ini semoga alat ini dapat membantu untuk urusan penyiraman, pemenuhan kebutuhan air, dan tanamannya bagus gitu Mas. Amin, ya. Amin. Harganya pasti bagus. Kita tidak usah berharap, berdoa pun kayaknya sudah tekan kontrak itu ada surat-surat perjanjian gitu. Iya ada, ya? MOU-nya ada. Fix ya. Iya pasti dibeli segitu, nggak mungkin dikembalikan. Asalkan dengan catatan kita kan harus jaga kualitas. Dan cara menjaga kualitas ini nggak main-main. Beliau ini tiap hari mempekerjakan 10 kawan, 10 orang. Itu ngurus sarapannya aja kalau tiap hari ya agak susah. Nah, maka beliau ini dapat dibayangkan modalnya ketebalannya kira-kira segini Mas. Iya enggak lah. Uangnya. Gitu. Kalau saya segini. Enggak lah sama. Itu kawan-kawan. Ya, saya kira ini hari Jumat kawan-kawan. Ya sudah siang. Sebenarnya kita mau coba tadi, tapi saya memastikan gitu kan, alat ini dapat bekerja secara maksimal meskipun tidak perlu dicoba di sini. Diterapkan dimanapun pasti bisa. Insya Allah begitu. Sebab yang sudah terjadi kiriman saya ke berbagai daerah, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Bali. Lalu ini mana? NTB. Kalau NTT belum. NTB itu semuanya bisa berjalan. Nah, kalau ada kendala misalnya ya tinggal video call dengan saya. Bisa diselesaikan. Gitu Mas, Mas Muslihin. Ya, Muslihin. Matur sembah nuwun ini waktunya. sama-sama. Saya merampas kemerdekaan waktu jenengan untuk ngobrol di sini berbagi. Semoga juga membawa manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan sampai detik ini, sampai menit ini. Jadi nggak skip-skip. Kalau skip-skip ilmunya nanti nggak utuh diterima dari beliau ini. Gitu Mas Muslihin. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun atas rawuhnya di Blitar. Sekali doa harapan saya yang terbaik untuk usahanya berjalan lancar, sukses, dan mendatangkan rezeki yang barokah, yang berkah. Ya kan kawan? Nah, ini idealnya ditutup dengan doa. Yang namanya muslihin itu pasti seorang santri. Tapi untuk mempercepat waktu saya kira gitu dulu lah. Demikian kawan-kawan, saya ucapkan matur sembah nuwun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.